Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di desa kecil, seorang istri Jenderal Kopassus yang bernama Ibu Arunika tiba-tiba terjebak razia ilegal yang paling ditakuti warga. Namun, ketika pemimpin razia memalak dan menodongkan pistol, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Sore itu, Langit Arunika, istri seorang jenderal TNI yang disegani di angkatannya, mengendarai mobil dinas dengan tenang melewati jalanan lengang di pinggir kota. Matahari mulai menurun, meninggalkan semburat jingga yang memantul di kap mobil hijau tua yang ia bawa. Udara sore yang biasanya menenangkan justru terasa sedikit berbeda hari itu. Seakan ada sesuatu yang tengah menunggu di kejauhan. Langit baru saja menyelesaikan tugas kedinasan yang cukup menguras tenaga, namun wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia memang terbiasa berada di lingkungan keras yang menuntut kewaspadaan tinggi. Tangannya menggenggam setir dengan mantap, sementara pikirannya sudah melayang pada keinginannya untuk segera tiba di rumah, melepas seragam dinasnya, dan menikmati secangkir teh hangat. Namun setiap kali ia menghela napas panjang, ada rasa aneh yang menggelitik di dadanya. Semacam firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Jalanan yang biasanya ramai pada jam-jam ini justru terlalu sunyi, terlalu kosong, terlalu mencurigakan. Bahkan suara mesin mobil dinas TNI yang gagah itu terdengar lebih keras dari biasanya, memecah keheningan yang terasa tak wajar. Langit tidak paranoid, tapi insting seorang prajurit, walau ia bukan di garis tempur, tetap terlatih untuk peka pada perubahan sekecil apapun. Ia tetap melaju, tetapi hatinya mulai bersiap, meski ia belum tahu untuk apa. Ketenangan yang sempat ia rasakan berubah seketika. Ketika di kejauhan, ia melihat 5 sosok berrompi polisi berdiri di tengah jalan, seperti menunggu mangsa. Tidak ada rambu razia, tidak ada mobil patroli resmi, apalagi tanda operasi sah dari kepolisian. Hanya 5 laki-laki dengan tatapan liar seperti pemalak yang menemukan target empuk. Salah satu dari mereka berdiri paling depan, tubuhnya sangat besar hingga hampir menutupi sebagian jalur mobil. Langit memperlambat laju kendaraan begitu melihat, mereka mulai memberi gestur tangan agar ia berhenti. Dari jarak 5 meter, ia bisa melihat jelas bahwa razia tersebut ilegal. Cara mereka berdiri saja sudah tidak sesuai prosedur. Polisi gendut itu bahkan berdiri sambil memegang rokok di tangan kiri, sesuatu yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam operasi resmi apapun. Langit merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena naluri waspada yang langsung aktif. Dia tahu betul apa yang sedang ia hadapi. Oknum. Ia menarik napas dalam, memastikan dirinya tetap tenang. Kelima polisi itu menatap mobil dinas TNI yang ia bawa dengan cara yang tidak mengenakan. Ada kombinasi antara rasa tidak suka, rasa penasaran, dan kerakusan. Situasi ini bukan hal baru di dunia nyata, tapi hari ini, sepertinya giliran langit menjadi target. Langit menghentikan mobil perlahan, memastikan jarak aman di antara mereka. Polisi gendut itu berjalan mendekat sambil menyeret kakinya. Rokoknya masih menyala dan aroma asapnya segera memenuhi udara di sekitar jendela mobil. Ia mengetuk kaca mobil dengan ujung kukunya, keras dan kasar, seperti mencoba menunjukkan bahwa ia sedang berkuasa di situ. Matanya menyipit, menilai wanita yang duduk di balik setir dari atas ke bawah, dan tatapan itu jelas bukan tatapan penegak hukum. Lebih mirip tatapan penjahat jalanan yang sedang menghitung peluangnya. Langit menurunkan kaca perlahan, sambil tetap menjaga posturnya tegap dan profesional. Ada keperluan apa, Papa? Pa? Tanyanya dengan nada datar namun sopan. Polisi itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengedarkan pandangannya ke logo dinas di mobil, lalu kembali ke wajah Langit. Dari tatapan itu, Langit bisa merasakan keinginan pria itu untuk menantang kewibawaan militer, sesuatu yang berbahaya bagi seorang warga sipil biasa, tapi sangat bodoh jika dilakukan kepada istri seorang jenderal. Namun jelas, mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Langit tetap menunggu tanpa menunjukkan emosi. Insting militernya terus membaca gerak-gerik kelima pria itu, dan semuanya menunjukkan satu hal, masalah. Surat-suratnya, Bu?
Ujar polisi gendut itu akhirnya nada suaranya datar, namun penuh kesombongan. Langit mengangguk kecil, mengambil map berisi seluruh dokumen kendaraan dari dashboard mobil. Ia menyerahkannya tanpa ragu, karena ia tahu semuanya lengkap. STNK, SIM, identitas dinas, semuanya legal dan sah. Polisi itu mengambilnya dengan gerakan lambat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia mengontrol situasi. Ia membuka lembar demi lembar. Memeriksanya hanya sekilas, dan Langit bisa melihat jelas bahwa pria itu sebenarnya tidak benar-benar membaca apapun. 4 polisi lain berdiri di sekitar mobil. Sebagian bersandar pada tongkat mereka, sebagian pura-pura sibuk memerhatikan situasi sekitar, padahal jelas hanya menunggu kesempatan berikutnya. Langit menatap mereka melalui kaca spion, memperhatikan posisi kaki mereka, cara mereka berdiri, dan bagaimana mereka saling bertukar kode dengan gerakan mata. Semuanya tidak mengikuti SOP razia resmi. Bahkan cara mereka berdiri saja sudah menunjukkan bahwa mereka bukan mencari pelanggar, mereka mencari korban. Meski demikian, Langit tetap diam, tidak ingin memperkeruh keadaan terlalu cepat. Ia hanya menatap polisi gendut itu dengan sikap profesional. Meski dalam hati, ia sudah menilai 5 orang ini sebagai ancaman potensial. Polisi itu akhirnya mendengus kesal setelah melihat dokumen Langit lengkap tanpa celah sedikit pun. Wajahnya berubah masam, lalu ia menutup map dokumen itu dengan kasar. Lengkap, katanya dengan nada kecewa, lalu menunduk sedikit mendekat ke jendela. Tapi kalau mau aman, bayar saja. 1 juta, biar cepat selesai. Suaranya tidak lagi terdengar seperti aparat negara. Suaranya terdengar seperti preman terminal yang meminta jatah keamanan. Langit menatap pria itu tanpa berkedip. Tubuhnya memang terlihat tenang, tetapi ada ketegasan yang mengeras di matanya. Maaf, Pak. Saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Tidak ada alasan bagi saya untuk memberikan uang. Jawabnya tegas, namun tetap sopan. Polisi itu berkedip, tidak percaya bahwa targetnya berani menolak. Ia melihat ke kanan dan kiri, memberi isyarat dengan sedikit gerakan dagu. Dalam hitungan detik, keempat polisi lainnya mulai merapat ke mobil, mengelilinginya seperti kawanan serigala yang merasa mangsanya mulai melawan. Salah satu dari mereka menepuk gagang pistol yang tergantung di pinggangnya, menunjukkan ancaman tak langsung. Langit merasakan bahu dan punggungnya menegang. Bukan karena takut, tetapi karena ia sadar situasi sudah berubah. Dari pemalakan biasa menjadi potensi kekerasan terburuk. Ia tetap memegang setir dengan mantap. Tetapi pikirannya mulai menghitung langkah-langkah yang harus dilakukan jika keadaan memuncak. Ia tidak lagi tahu bahwa beberapa kilometer dari sana, seseorang yang sangat mereka takuti sedang menuju ke arahnya. Langit terdiam sejenak ketika mendengar permintaan uang damai itu diulang dengan nada lebih menekan seolah ia adalah penjahat yang tertangkap basah. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap polisi gendut itu dengan pandangan tajam, namun tetap mengedepankan wibawa seorang prajurit. Maaf, Pak, saya tidak melakukan pelanggaran. Tidak ada alasan untuk meminta uang, ucapnya tegas. Meski demikian, suaranya tetap sopan, tidak meninggi, dan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Namun di balik sikap tenang itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa penolakan seperti itu biasanya tidak disukai oleh oknum seperti mereka. Polisi gendut itu memiringkan kepalanya, menatap langit seakan ia baru saja dilawan oleh seseorang yang tidak paham aturan jalanan mereka. Langit menyadari bahwa situasinya sekarang bukan lagi sekadar ketidakadilan kecil, melainkan ancaman nyata yang bisa berujung pada kekerasan. Ia menelan napas perlahan, berusaha menjaga pikirannya tetap jernih, sambil matanya memperhatikan tiap gerak tubuh polisi itu, mencari tanda-tanda apakah mereka akan mundur atau justru eskalasi. Satu hal pasti, Langit tidak akan menyerah pada pemalakan ilegal, tidak peduli seberapa besar tekanan yang mereka berikan. Namun ia juga tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati agar situasi tidak berubah menjadi lebih berbahaya. Penolakan Langit membuat polisi gendut itu mendengus keras seperti banteng yang baru saja ditantang. Bentuk wajahnya yang bulat memerah, bukan karena panas, tetapi karena amarah yang ia tahan. Setelah beberapa detik saling menatap tanpa kata,
Polisi itu menggerakkan dagunya dengan cepat. Sebuah kode yang begitu halus, namun jelas dipahami oleh keempat polisi lain. Dalam sekejap, mereka bergerak seperti sudah terbiasa bekerja dalam mode intimidasi. Dua polisi mendekat dari sisi kiri, satu dari sisi kanan, dan satu lagi berdiri tepat di belakang mobil dinas TNI yang dikendarai Langit. Mobil itu benar-benar terkepung, membuat Langit tidak mungkin melaju atau mundur tanpa menabrak salah satu dari mereka. Langit menatap keempat pria itu melalui kaca dan spion. Cara bergerak mereka sangat tidak profesional. Terlalu kasar, terlalu agresif, dan terlalu yakin bahwa korban mereka tidak akan melawan. Ketiganya menepuk-nepuk holster pistol di pinggang mereka, seolah ingin memberi pesan halus. Mereka punya kekuatan, dan mereka siap menggunakannya jika Langit terus menolak. Langit menggigit bagian dalam pipinya, menahan diri agar tidak bereaksi impulsif. Ia tahu satu hal, semakin ia tegas, semakin para oknum itu merasa tertantang. Namun menyerah bukanlah pilihan. Salah satu polisi yang berdiri di sisi kiri mobil mendekat sambil mengeluarkan pistol dari holsternya. Ia tidak menodongkannya secara langsung, tetapi cara ia memegangnya sudah cukup untuk menyalurkan ancaman. Dengan ujung pistol itu, ia mengetuk kaca jendela mobil milik Langit. Pelan pada awalnya, kemudian lebih keras, seperti seseorang yang dengan sengaja ingin menunjukkan siapa yang mengendalikan situasi. "Saya tidak suka orang yang membantah," katanya sambil mencondongkan tubuh. Nada suaranya dingin, mengiris udara sore yang sebelumnya masih terasa hangat. Ketukan pistol di kaca itu membuat suasana berubah semakin mencekam. Langit merasakan rambut di tengkuknya berdiri, bukan karena takut, tetapi karena marah melihat bagaimana pistol yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi masyarakat, justru dipakai untuk meneror seorang perempuan yang tidak bersalah. Polisi itu menatapnya dengan mata menyipit, seperti menunggu Langit menunjukkan reaksi takut. Namun Langit menahan diri, tetap berpura-pura tidak terpengaruh meski dadanya berdebar. Satu-satunya suara yang terdengar kini hanyalah detak jarum jam di dashboard mobil dan ketukan pistol yang masih terdengar menggema di pikirannya. Ia tidak boleh membuat langkah salah sedikit pun. Ketegangan mencapai puncaknya ketika polisi gendut itu akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan suara keras yang memantul di sepanjang jalan kosong itu, ia berteriak, "Keluar, sekarang, atau kami paksa." Bentakan itu menggetarkan udara sore, memecah keheningan seperti tembakan peringatan. Empat polisi lain langsung bergerak lebih mendekat, mengangkat dagu, menajamkan tatapan, dan mempersiapkan diri seolah mereka akan menyeret. Langit keluar dari mobil kapan saja. Langit merasakan dadanya mencengkeram. Tetapi matanya tetap fokus. Ia melihat bibir para polisi itu bergerak tanpa suara, memberi isyarat kasar satu sama lain, dan salah satu dari mereka bahkan sudah menekan pistolnya ke kaca belakang. Situasi itu kini bukan hanya intimidasi, tetapi potensi penyergapan. Langit menimbang opsinya. Membuka pintu bisa membuat mereka menyeretnya. Tetapi tetap di dalam mobil juga berisiko memancing kekerasan yang lebih brutal. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. "Tetap tenang, Rangga pasti akan datang," gumamnya dalam hati. Ia membuka kunci pintu dengan gerakan pelan, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Namun para polisi itu tidak tahu bahwa orang yang mereka ancam bukanlah perempuan biasa, dan bahwa badai sesungguhnya sedang menuju ke arah mereka. Saat Langit membuka pintu mobil dengan sangat hati-hati, berusaha tidak memancing gerakan agresif dari para oknum polisi itu, tiba-tiba terdengar suara deru motor besar dari kejauhan. Suaranya keras, berat, seperti mesin yang dipacu dengan kecepatan penuh. Deruan itu semakin lama semakin dekat, lalu menghantam kesunyian seperti gemuruh badai. Para oknum polisi yang tadinya fokus pada Langit, langsung menoleh hampir bersamaan. Refleks karena suara itu jelas bukan suara kendaraan biasa. Salah satu dari mereka bahkan sempat melangkah mundur selangkah, seolah firasatnya langsung membaca bahaya. Debu jalanan tipis mulai berterbangan, tergilas angin yang diciptakan oleh motor berkapasitas besar yang melaju ke arah mereka. Langit yang setengah keluar dari mobil ikut menoleh, jantungnya melonjak.
Bukan karena takut, melainkan karena ia mengenali irama mesin itu. Dari seluruh kendaraan yang ia kenal, hanya satu yang memiliki suara sekuat itu, dan hanya satu orang yang selalu mengendarainya ketika situasi genting. Meski ancaman itu sangat jelas, Langit tetap mempertahankan ketenangannya. Ia menarik napas perlahan, mencoba menstabilkan denyut nadinya. Sebagai istri jenderal, ia sudah beberapa kali melihat suaminya menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya dari ini. Dan meski ia bukan prajurit tempur, ia tetap berlatih disiplin mental yang sama. Hadapi tekanan, jangan menunjukkan kelemahan. Tapi tubuh tetap jujur. Napasnya mulai terasa berat. Dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya. Ia tahu apa yang dilakukan para oknum itu sudah melewati banyak batas. Pemalakan, ancaman senjata, penyalahgunaan wewenang, hingga intimidasi terhadap mobil dinas militer. Dalam hati kecilnya, Langit berharap suaminya, Jenderal Rangga, segera menyadari bahwa ia belum pulang sesuai jadwal. Rangga selalu memperhatikan pergerakan istrinya, dan biasanya tidak butuh waktu lama baginya untuk bertanya jika ada keterlambatan yang mencurigakan. Langit melirik ponselnya sekilas, tidak ada sinyal kuat, hanya satu bilah yang menyala mati-mati. Tidak cukup untuk menghubungi siapapun. Ia menelan air liur, menahan rasa tidak nyaman itu. Waktu terasa berjalan lebih lambat, seolah semua detik menunggu sesuatu meledak. Namun satu hal yang ia percaya, Rangga akan datang. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Dari balik debu yang membumbung, muncul sosok tegap yang membuat kelima oknum polisi itu langsung membeku. Motor besar itu berhenti dengan satu hentakan kuat. Ban belakangnya menyapu sedikit kerikil hingga menciptakan suara gesekan yang tajam. Pengendaranya turun perlahan, membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang sangat mereka kenal. Wajah yang selama ini hanya mereka lihat dari jauh dan tidak pernah mereka bayangkan akan berhadapan langsung. Jenderal Rangga. Sorot matanya tajam seperti bilah pisau yang baru diasah. Rahangnya mengeras dan setiap langkahnya membawa aura kekuasaan yang tidak bisa dipalsukan. Ia melangkah mantap menuju kerumunan. Tubuhnya tegak, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Langit merasa dadanya menghangat, sedikit lega. Namun ia tetap waspada karena suasana masih sangat tegang. Para polisi itu yang tadi begitu berani menodongkan pistol, kini tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Salah seorang dari mereka bahkan terlihat menurunkan tangannya tanpa sadar, seolah tubuhnya menyerah sebelum pertarungan dimulai. Rangga berhenti hanya beberapa langkah dari polisi gendut yang masih memegang pistol. Meski kedua tangannya tampak gemetar. Dengan suara rendah, berat dan sangat terkontrol, Rangga berkata, "Lepaskan istri saya." Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuat kelima oknum polisi itu menelan ludah bersamaan. Udara terasa lebih dingin, waktu seperti berhenti sesaat. Polisi gendut itu mencoba menguatkan diri, mencoba menegakkan wibawa palsunya. Dan dengan gerakan cepat ia mengangkat pistol, berusaha menodongkan ke arah Rangga. Namun tindakan itu justru menjadi kesalahan fatal. Karena Jenderal Rangga tidak pernah membiarkan ancaman terangkat sampai sepenuhnya siap. Dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak. Refleks, cepat, dan sangat terlatih. Tangannya menepis arah pistol itu sebelum moncongnya tepat mengarah. Wajah polisi gendut itu berubah, pucat menyadari ia baru saja mengabaikan naluri bertahannya sendiri. Gerakan Rangga berikutnya begitu cepat hingga sulit diikuti mat. Ia meraih pergelangan tangan polisi gendut itu, memelintirnya dengan tekanan yang tepat pada titik saraf, membuat pistol itu terlepas dan jatuh ke tanah. Teriakan pendek keluar dari mulut polisi itu, namun tak sempat berlanjut karena siku Rangga menghantam dadanya, membuat tubuh besar itu terhuyung mundur. 4 polisi lain bereaksi panik, mencoba maju secara bersamaan, tapi mereka tidak berhadapan dengan korban biasa. Mereka berhadapan dengan seorang jenderal aktif yang tubuhnya ditempa latihan bertahun-tahun dan nalurinya terasah dalam situasi berbahaya. Rangga berputar cepat, menghantam dada salah satu dari mereka dengan telapak tangan terbuka, membuat pria itu terlempar beberapa meter. Polisi kedua mencoba datang dari belakang, tapi Rangga menendang perutnya keras hingga pria itu terjatuh dan menggeliat. 2 lainnya mencoba menyerang bersamaan. Namun rangkaian pukulan presisi ke rahang dan ulu hati membuat mereka tak sempat melawan.
Semua terjadi hanya dalam hitungan detik. Ketika kelima oknum itu akhirnya tergeletak di tanah, terengah, meringis, dan sama sekali tak berdaya, Rangga berdiri tegap di tengah mereka. Napasnya masih stabil seolah yang ia lakukan barusan hanyalah pemanasan ringan. Beberapa polisi mencoba bangkit namun langsung jatuh lagi karena tubuh mereka tidak sanggup menopang. Rangga menatap satu persatu wajah mereka, sorot matanya begitu dingin hingga membuat udara sekitar terasa menekan. Kalian berani menodongkan senjata pada istri seorang prajurit, ujarnya perlahan, namun setiap katanya terdengar seperti palu godam yang menghantam nurani mereka. Kalian sudah melewati batas. Kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya. Bukan hanya padaku, tapi pada hukum yang kalian nodai sendiri. Tak ada satupun yang berani membalas. Langit berdiri di sisi mobil, menatap suaminya dengan campuran lega dan kagum. Sementara itu, 5 oknum polisi itu hanya bisa terbaring, memahami bahwa hari ini adalah hari mereka melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka.